Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi untuk memenuhi tugas praktikum pemodelan oceanografi di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang adveksi difusi dua dimensi. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nindita Ramachandra Sekar dengan NIM 260502120130111 dari kelas Oceanografi A. Oke, jadi topik yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama kita belajar tentang adveksi difusi secara umum, meliputi pengertian dan metode penyelesaiannya, kemudian menjurus kepada adveksi difusi dua dimensi, apa itu adveksi difusi dua dimensi, pengertiannya dan metode penyelesaiannya, dan selanjutnya ke penerapannya yang terkhusus pada penerapan di bidang oceanografi, dan juga contoh skripnya yang merupakan penerapannya juga gitu. Oke, langsung saja untuk pengertian adveksi difusi. Jadi yang pertama, adveksi itu merupakan proses perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya, di mana aliran pada adveksi ini berkaitan dengan transportasi suatu fluida, dan persamaan yang ada itu adalah persamaan satu dimensi atau persamaan sederhananya atau persamaan dasarnya, di mana U itu merupakan konsentrasi zat terlarut, kemudian T itu merupakan waktu, kemudian C itu merupakan kecepatan. Jadi persamaannya dou U per dou T sama dengan min C kali dou U per dou X, dan X ini merupakan sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, terdapat dua tipe persamaan, yaitu ada eksplisit yang dimana itu memiliki stabilitas hitungan dan lebih mudah, tetapi prosesnya lebih lama daripada yang implisit yang tidak memiliki stabilitas hitungan namun lebih rumit dan prosesnya cenderung lebih cepat. Kemudian selanjutnya difusi itu berarti proses perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Mungkin buat contoh difusi itu sendiri seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari juga. Oke, terus untuk metode penyelesaian persamaan adveksi itu yang pertama DFTCS atau Forward Time Centered Space, yaitu merupakan gabungan dari selisih maju terhadap waktu dan selisih pusat terhadap ruang. Dan kemudian ada metode Leapfrog, itu dari turunan deret Taylor, di mana skema ini merupakan skema yang konsisten bila nilai C itu kurang dari sama dengan 1, di mana nilai C ini rumusnya mutlak U0 dikali delta T per delta X. Kemudian yang ketiga ada metode upstream, yaitu metode yang menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, dan untuk turunan terhadap ruangnya itu menyesuaikan dengan arah kecepatan U. Apabila U lebih dari 0, maka digunakan pendekatan beda mundur, dan apabila U kurang dari 0, akan digunakan pendekatan beda maju. Oke, kita masuk ke adveksi difusi dua dimensi, di mana pada adveksi itu rumusnya dou F per dou T sama dengan min U kali dou F per dou X kurangi V kali dou F per dou X. Itu mungkin tadi persamaan yang udah ada di slide sebelumnya itu beda, agak sedikit beda simbol tapi artinya sama, di mana tadi ada U itu sekarang diganti diganti F, kemudian ada C yang tadi itu sekarang diganti U dan juga V, yang mana maknanya masih sama, cuma beda simbol atau hurufnya aja gitu. Terus kemudian ada difusi dua dimensi, yaitu rumusnya dou F per dou T sama dengan AD dikali dou kuadrat F per
do X kuadrat ditambah AD dikali do kuadrat F per do Y kuadrat. Nah, dalam penyelesaian adveksi difusi dua dimensi ini akan digunakan metode yang tadi yang sudah dijelaskan, metode terakhir yaitu metode explicit upstream, di mana digunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan untuk turunan terhadap ruang mempertimbangkan arah U seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kemudian untuk penerapan dari adveksi difusi dua dimensi ini cukup luas. Ini saya sebutkan 3. Yang pertama ada mengetahui sebaran minyak di laut atau oil spill, kemudian memodelkan sebaran nutrien di laut atau sungai, dan kemudian memodelkan polutan di perairan. Nah, untuk pemodelan polutan di perairan itu akan saya contohkan. Ini contoh skrip untuk memodelkan polutan yang ada di perairan. Jadi ini kita menggunakan matplotlib dan juga numpy. Dan ini kita masukkan beberapa parameter x, y, Ki, dt, dx, dy, dan juga lama simulasi, polutan, perhitungan U, dan V. Kemudian juga ada iterasi dan juga diskritisasinya. Nah, untuk tetanya itu sendiri juga atau arah arusnya itu bisa diubah-ubah. Jadi hasilnya akan muncul gambar-gambar seperti ini, di mana gambar-gambar ini nanti digabungkan dan menjadi sebuah video. Videonya seperti berikut. Nah, ini terlihat adanya perpindahan dari polutan itu sendiri ke arah timur. Oke, ini adalah kondisi atau skenario kedua, di mana skenario itu akan berubah menurut tetanya atau menurut arah arusnya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.